Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Mercu Buana akan mempresentasikan proposal tugas besar 2 mata kuliah komunikasi data yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dengan Enterprise Site sebagai salah satu implementasi Voice over Internet Protokol komunikasi data dan suara dengan dilakukan pengukuran QoS atau Quality of Service di lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Kelompok kami, pertama saya sendiri Alfarul Cahyadi dengan NIM yang tertera, lalu ada Mas Joko Handoyo Imon Putro, dan Mas Alvin Raihan. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas proposal komunikasi data dengan tepat waktu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wawan Ridwan selaku dosen mata kuliah komunikasi data yang telah membimbing, beserta para pihak-pihak yang tidak kami sebutkan satu persatu. Daftar isinya ada topik, latar belakang, rumusan masalah, tujuan manfaat, landasan teori, teori pendukung, tahap penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pendahuluan. Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara melalui media jaringan komputer. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan komputer, bukan lewat sirkuit analog telepon biasa menurut Fatih tahun 2012. VoIP memanfaatkan infrastruktur jaringan komputer dan sebuah server untuk melakukan sebuah komunikasi suara antar pengguna. Perbedaan VoIP dengan telepon tradisional adalah masalah infrastrukturnya. Jika VoIP menggunakan jaringan komputer, sedangkan telepon tradisional menggunakan infrastruktur telepon yang telah dibangun oleh perusahaan telepon konvensional. Sebelum berbicara jauh mengenai kinerja Badan Pertahanan Nasional, yang dalam penyelenggaraan pelayanan pertahanan ini tidak luput dari perhatian berbagai pihak, di mana dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah dan dikeluhkan oleh masyarakat, diantaranya prosedur yang berbelit-belit, mahal, kepastian waktu penyelesaian, pencarian data yang memakan waktu, dan lain sebagainya. Banyak jumlah pemohon, maka meningkatkan volume pekerjaan pun bertambah. Jelas, ini dapat menimbulkan masalah baru pada pelayanan pertahanan di Badan Pertahanan Nasional, yaitu proses penyelesaian permohonan menjadi lebih lama. Kualitas dan kuantitas yang baik dari petugas sangatlah diperlukan di sini. Jelas ini diperlukan untuk menciptakan kondisi kerja yang efektif dan efisien, baik mulai dari penerimaan data, pengelolaan data, sampai kepada penyelesaian hingga penyajian data pertanahan. Sebelumnya, pelayanan pertanahan ini dilaksanakan secara manual, yaitu dengan menggunakan mesin ketik dan beberapa peralatan penunjang sederhana yang lainnya. Seiring perkembangan teknologi, khususnya teknologi komputer, maka untuk menunjang kegiatan pelayanan di BPN, menyediakan infrastruktur jaringan yang terpadu. Dalam hal ini, teknologi VoIP dapat diimplementasikan tanpa harus membuat jaringan komputer yang baru. Teknologi ini dapat dijadikan solusi untuk sarana berkomunikasi di lingkungan BPN dengan biaya yang relatif murah dan dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran keuangan, komunikasi suara dan data menggunakan jaringan yang sama, yaitu jaringan komputer atau internet, sehingga biaya telepon bisa menjadi lebih murah. Dengan tersedianya jaringan komputer ini, bisa dibangun sebuah dengan beberapa parameter, yaitu bandwidth, delay, jitter, dan packet loss. Diharapkan dapat mengoptimalkan layanan VoIP dalam pengimplementasian dalam jaringan komputer di lingkungan BPN. Sistem VoIP berbasis SIP dengan menggunakan sistem operasi Internet Protocol Private Branch Exchange atau IPPBX, yaitu breaker versi 1.4 yang mampu memberikan layanan sarana komunikasi suara, pengukuran dan analisis QoS, beberapa parameter yaitu bandwidth, delay, jitter, dan packet loss, diharapkan dapat mengoptimalkan layanan VoIP dalam mengimplementasikan pada jaringan komputer di lingkungan BPN. Rumusan masalah. Implementasi layanan VoIP pada jaringan komputer di BPN tidak hanya memanfaatkan infrastruktur jaringan komputer yang ada, akan tetapi perlu pertimbangan kualitas dari pelayanan pada jaringan tersebut. Selain itu, besaran bandwidth juga berpengaruh terhadap kualitas layanan yang dihasilkan, sehingga diperlukan suatu analisa terhadap kualitas layanan yang dihasilkan berdasarkan komponen perangkat keras,
dan kapasitas bandwidth yang tersedia. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah menganalisa penggunaan bandwidth dan QoS pada jaringan komputer di lingkungan BPN. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh topologi jaringan komputer melalui pemanfaatan infrastruktur jaringan yang ada di BPN dan percobaan perhitungan besaran bandwidth dan quality of service layanan komunikasi suara VoIP pada jaringan komputer di lingkungan BPN. Landasan teorinya saya ringkas di sini, teman-teman. Bisa dilihat. Teori pendukung. Di sini ada bandwidth secara umum adalah peta lebar dalam transmisi data. Bandwidth adalah kapasitas total volume dan kecepatan sebuah dawai atau total frekuensi yang tersedia pada pembawa transmisi data. Satuannya adalah kbps, mbps, gbps. SIP, Session Initiation Protocol atau SIP, merupakan protokol yang berada pada layar aplikasi yang mendefinisikan proses awal, perubahan, dan pemutusan suatu sesi komunikasi multimedia. SIP dapat mengkontrol sinyal untuk jaringan IP. Protokol SIP ini di dalamnya terdiri dari beberapa protokol, diantaranya ada RTP, Real Time Protocol, dan Real Time Control Protocol atau RTCP, yang berfungsi untuk mentransmisikan media serta mengetahui layanan kualitasnya, serta Session Description Protocol atau SDP yang mendeskripsikan media dalam suatu komunikasi. Komponen SIP yang berhubungan dengan VoIP adalah User, Agent, dan Network Server. VoIP yang sudah banyak tadi dijelaskan didefinisikan sebagai suatu sistem yang menggunakan jaringan komputer atau internet untuk mengirimkan paket suara dari suatu tempat ke tempat lainnya menggunakan perantara protokol IP. Sini juga ada Enterprise Site. Geographic Information System merupakan integrasi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan data untuk menangkap, mengatur, menganalisa, dan menampilkan semua bentuk geografi yang memberikan informasi. Karakteristik teknologi enterprise antara lain adalah kunci pencapaian tujuan, skalabilitas, ekstensibilitas, reliabilitas, dan keamanan, terbuka, interoperable, dan berbasis standar. Bisa secara efektif diintegrasikan dalam perusahaan. Kompleksitas dan implementasi sehingga membutuhkan perencanaan dan dukungan yang baik dan memberikan kembalian investasi secara tepat. Dukungan SIG berupa antara lain integrasi data dan aplikasi terdistribusi, menjalin hubungan inter dan antar komunitas, serta memungkinkan kolaborasi, mendukung operasi real-time, makin memberdayakan spesialis dan menjangkau generalis, dan memberikan kemampuan menyelesaikan misi lebih tepat. Standar infrastruktur teknologi informasi dari Enterprise SIG adalah pertama web client, aplikasi web browser, smart client, yang kedua adalah other client, desktop, mobil, browser, yang ketiga adalah server aplikasi, berformat tinggi, terintegritas, diatur berdasarkan kebutuhan, yang keempat adalah server basis data, tabel, generic, multi-user, dan lain-lain. Jaringan. Jaringan adalah kumpulan perangkat atau nodes yang terhubung dengan hubungan komunikasi. Wireshark. Wireshark di sini adalah tools atau aplikasi yang ditunjukkan untuk menganalisisan paket data jaringan. Wireshark melakukan pengawasan secara waktu nyata, real time, dan kemudian menangkap data dan menampilkannya selengkap mungkin. Wireshark memerlukan antarmuka fisik untuk menangkap paket data yang keluar masuk antarmuka. Hasil dan pembahasan. Di sini gambarnya adalah data dari topologi fisik di lingkungan VPN. Ada ruang server dan ruang-ruang lainnya, ISP dengan bandwidth uplink-nya sekitar 300 Mbps, maaf. Ada ruang server, terdapat router dan VoIP, lalu distribusikan ke ruangan lain, lingkungan VPN lainnya. Berdasarkan gambar tadi bahwa topologi fisik jaringan menggambarkan desain struktur jaringan komputer di lingkungan VPN, di mana server VoIP diimplementasikan di ruang server di lantai 2, dengan klien VoIP ditempatkan di laboran lantai 2 dan lab A di lantai 3.
Kabel yang digunakan adalah UTP Cat 5e, baik kabel strike maupun kabel crossover. Topologi logika BPN. Logikanya ada ISP, Internet Service Provider, lalu masuk linknya router, lalu menggunakan server itu IP 10.10.0.12 garis miring 21 max-nya menggunakan kelas B. Lalu network kliennya sama ya teman-teman, segmennya dengan server, cuman IP-nya di sini 10.10.2 dan seterusnya. Berdasarkan gambar tersebut bahwa topologi logika jaringan menggambarkan pengalamatan IP address pada struktur jaringan komputer di lingkungan BPN, di mana server VoIP memiliki address sekian 10.10.0.12 dan address klien 10.10.0.0 sampai 21. Instalasi dan konfigurasi software jaringan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu instalasi software pada sisi server dan pada sisi klien. Breaker IP PBX. Di dalam server, sistem operasi yang digunakan adalah salah satu dari distro Linux, yaitu Breaker IP PBX versi 1.4. Konfigurasi software dilakukan pada sistem operasi Linux Breaker IP PBX 1.4 untuk pembuatan nomor eksistensi yang berisi pada protokol SIP pada server VoIP. Software XLATE. Sedangkan software yang dibutuhkan untuk klien adalah software XLATE yang berfungsi untuk menghubungkan antar klien to klien menggunakan VoIP. Dalam software ini perlu dikonfigurasi antara SIP domain, username, password setelah instalasi dan konfigurasi hardware maupun software jaringan selesai. Maka berikutnya adalah mengimplementasikan jaringan VoIP dengan menghubungkan klien to server. Apabila komunikasi audio antar klien belum berjalan, maka konfigurasi hardware atau software jaringan perlu ditinjau kembali. Implementasi VoIP ini juga dilakukan dengan menghubungkannya ke dalam jaringan LAN yang ada di lingkungan BPN. Seperti gambar nomor 1 yang tadi telah dijelaskan, pengujian ini dilakukan pada server VoIP yang di dalamnya terdapat protokol SIP. Inilah hasilnya, table bandwidth, incoming call-nya, active call-nya 1-5 bisa kita lihat di sini teman-teman ya. Berdasarkan tabel tersebut bahwa bandwidth yang digunakan sebuah klien ketika menerima panggilan masuk yaitu 251,22 KB per second atau sekitar 25,12% dari bandwidth yang tersedia. Untuk user atau pengguna, nilai tersebut diperoleh dari total bandwidth yang dirata-ratakan. Total bandwidth diperoleh dari hasil jumlah bandwidth RTP, IP versi 4, dan UDP berdasarkan dari pengambilan data sampel sebanyak 5 kali dan diambil rata-ratanya dari masing-masing active call 1-5. Di sini ada data table bandwidth outgoing call, panggilan keluar, active call 1-5 dan ini hasilnya. Bisa kita lihat teman-teman. Penjelasannya adalah berdasarkan tabel tersebut, bandwidth yang digunakan sebuah klien ketika melakukan panggilan keluar yaitu 249,25 KB per second atau sekitar 24,93% dari bandwidth yang tersedia untuk user atau pengguna. Nilai tersebut diperoleh dari total bandwidth yang dirata-ratakan. Total bandwidth diperoleh dari hasil jumlah bandwidth RTP, IP versi 4, dan UDP berdasarkan dari pengambilan data sampel sebanyak 5 kali dan diambil rata-ratanya dari masing-masing active call yaitu 1-5. Table Quality of Service panggilan masuk. Di sini terdapat sampel active call 1-5, delay, jitter, packet loss, delay dalam satuan milisecond, jitter dalam satuan milisecond, packet loss-nya dalam persentase. Berdasarkan tabel tersebut, bahwa kualitas layanan VoIP ketika sebuah klien menerima panggilan masuk adalah baik. Kualitas baik tersebut diperoleh dari rata-rata delay, jitter, dan packet loss yang mengacu pada table bandwidth panggilan masuk, table bandwidth panggilan keluar, dan table quality of service panggilan masuk sebagai parameter dari kualitas sebuah layanan. Nilai rata-rata delay, jitter, dan packet loss diperoleh dari hasil pengambilan data sebanyak 5 kali dan diambil rata-ratanya berdasarkan masing-masing active call yaitu 1-5 berupa RTP packet.
Kemudian selanjutnya adalah table quality of service panggilan keluar. Di sini juga terdapat sampel active call 1 sampai 5, delay dalam millisecond, jitter dalam millisecond, packet loss dalam persentase. Berdasarkan tabel tersebut bahwa kualitas layanan VoIP ketika sebuah klien melakukan panggilan keluar adalah baik. Kualitas baik tersebut diperoleh dari rata-rata delay, jitter, dan packet loss yang mengacu pada table bandwidth panggilan keluar dan table quality of service panggilan masuk sebagai parameter dari kualitas sebuah layanan. Meskipun pada active call 5 nilai jitter dikategorikan buruk, nilai rata-rata delay, jitter, dan packet loss diperoleh dari hasil pengambilan data sampel sebanyak 5 kali dan diambil rata-ratanya berdasarkan masing-masing active call yaitu 1 sampai 5 dan data tersebut berupa RTP paket. Jadi kesimpulan dari hasilnya adalah pengukuran quality of service dengan dilakukan pengambilan data dengan cara memonitor paket yang dikirim dan diterima oleh pengguna user end-to-end point pada lalu lintas jaringan komputer di lingkungan BPN dengan menggunakan aplikasi Wireshark, di mana memfilter paket data yang berhubungan dengan protokol SIP. Analisis data dilakukan terhadap bandwidth, jitter, packet loss, dan delay dari hasil data yang telah difilter dan diolah menjadi data statistik dengan aplikasi MATLAB diperoleh dari rata-rata bandwidth RTP dalam satu kali komunikasi antar pengguna adalah 77,53 KB per second atau 7,75% dari 1 Mbps kapasitas bandwidth yang tersedia untuk user dengan rata-rata jitter 3,51 milisecond, delay 21,14 milisecond, dan packet loss 0%. Berdasarkan hasil tersebut, semakin kecil nilai rata-rata jitter, bandwidth, delay, dan packet loss yang ditransmisikan, maka dapat dihasilkan bahwa VoIP berjalan dengan baik dan lancar. Itu saja presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.